Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, saudara dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita live ya. Dan kebetulan saya sambil ke kantor JNE karena ada satu urusan. Baik, langsung saja kita akan menyampaikan ya sesuai tema, yaitu debat. Begini, saya akan meluruskan dulu sebelumnya. Sebelum saya melangsungkan atau menyampaikan tentang persoalan debat ini, kita dilarang debat, tidak boleh debat. Ini ada yang komentar-komentar seperti itu. Saya akan luruskan bahwa yang tidak diperbolehkan debat itu ketika berdasarkan nafsu, ketika berdasarkan syahwat, ketika berdasarkan ego saja, dan tidak mencari kebenaran. Tapi kalau mencari kebenaran, ini tidak masalah. Anda berdebat, yang penting tetap dengan etika. Satu. Yang kedua, berdebatlah dengan dasar dan ilmu. Nggak ada debat tanpa dasar, tanpa ilmu. Ini akan menjadi saring perang urat syaraf, bisa jadi seperti itu. Saya bisa sampaikan kepada Anda semuanya, bagaimana kita bijak di dalam menyikapi perdebatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kata Allah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah yaitu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan lugas, luas, dan juga penuh faedah. Ini hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan berbicara yang baik dan menasihati yang baik. Ini adalah salah satu tuntunan dan dasar bagaimana kita berdebat. Mari kita lanjutkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini masuk dalam kategori debat, mujadalah. Billati hiya ahsan. Bermujadalahlah, berdebatlah dengan baik. Jadi siapa yang melarang debat? Siapa yang tidak memperbolehkan debat? Jadi ini perlu diluruskan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam Al-Quran ini sudah jelas. Berikut saya akan sampaikan tafsirnya. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah itu lebih tahu kepada orang yang tersesat di dalam jalannya, dan Allah tahu kepada hamba-hambanya yang akan dikasih hidayah, yang mendapatkan petunjuk, dan lain sebagainya. Jadi perdebatan ini bagaimana kita meluruskan sesuatu yang bengkong, meluruskan sesuatu yang di luar daripada jalan Allah. Ini sudah dianjurkan. Saya buktikan bahwa perdebatan ini adalah salah satu yang mulia, salah satu mujadalah di jalan Allah yang mana kita harus tradisikan. Bukan ngawur, bukan karena ego. Di dalam tafsirnya, yaitu wajadilhum, mujadalah kepada siapa? Yaitu kepada man ihtaja minhum ila manadhiratin wajidal. Nah, jadi perlu untuk jadi perlu, nanti kita akan telepon balik ya. Jadi perlu berdebat atau bermujadalah dengan man ihtaja minhum, kepada orang yang butuh untuk mujadalah. Tapi tetap dengan wajah, dengan cara, dengan penyampaian yang baik. Mereka yang butuh kepada manadhirah, pandangan-pandangan, sisi-sisi pandang yang mana yang perlu kita sampaikan. Ini adalah salah satu tuntunan berdebat di dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh ngawur. Dan berdebat itu mulia. Dengan catatan,
akhlakul karimah. Yang kedua tetap dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, dengan lain sebagainya. Kita ingat soal perdebatan, kita ingat kepada apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disebut sebagai Khalilullah. Ketika beliau Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, insya Allah begitu. Jadi dalam Al-Quran juga dituntunkan, diajarkan bagaimana beliau berdebat, bermujadalah dengan Raja Namrud. Di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzina hajja Ibrahim. Jadi apa kamu tidak paham, tidak tahu, tidak melihat caranya Nabi Ibrahim yang berhujjah? Orang-orang yang berhujjah kepada Nabi Ibrahim, dan beliau Nabi Ibrahim meladeninya dengan hujjah pula, yaitu salah satunya kata siapa itu, Raja Namrud, ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, Allah Tuhanku itu menghidupkan manusia, yuhyi wa yumit, kata Nabi Ibrahim. Tuhanku ini kan, dan juga mematikan manusia, mematikan hamba, mematikan makhluk. Kan apa kata Raja Namrud? Ana uhyi wa umit, kata Raja Namrud. Aku juga bisa menghidupkan manusia, bisa. Kemudian mematikan manusia juga bisa, kata Raja Namrud. Nah, di dalam tafsirnya mufassirin menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan Namrud tersebut, saya bisa menghidupkan manusia, bisa mematikan manusia, yaitu dengan cara mengeluarkan tahanan yang sudah divonis hukum mati, lalu satunya dibebaskan, satunya dibunuh. Nah, ini adalah hujahnya Raja Namrud alaihissalam. Baik, kata Nabi Ibrahim. Lalu kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah, kalau kamu bisa menghidupkan manusia, mematikan manusia, sekarang Tuhanku ini bisa menerbitkan matahari dari timur. Lalu coba sekarang terbitkan matahari dari barat, kalau kamu memang mengaku Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Apa lalu yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan Raja Namrud tersebut? Fabuhital ladzi kafar. Jadi mereka sudah menyerah. Nah, jadi saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, jadi saya pikir-pikir dengan tamsil atau ibarat yang ada di dalam Al-Quran, yang dipertontonkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara berjidal atau bermujadalah. Ini sepertinya Raja Namrud yang sudah ngaku Tuhan, ini lebih mulia daripada orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang hari ini ngeyel ketika didebat. Misalkan contoh. Misal kita debat dengan orang liberal, kita debat dengan orang-orang yang sekuler. Hari ini ya, di era milenial ini maksud saya. Misalkan kita berdebat, Tuhanku, ya, orang sekuler ini seolah-olah dia juga menjadi Tuhan. Dia seolah-olah menjadi Tuhan. Karena apa? Menuhankan akalnya. Kalau nggak masuk akal soal agama, dia tidak terima. Makanya dia seolah-olah lebih tinggi daripada Tuhan. Sama, Raja Namrud juga mengaku sebagai Tuhan. Tapi sengaku-ngakunya Raja Namrud menjadi Tuhan tidak sengeyel orang-orang liberal hari ini. Coba Anda buktikan, Anda bayangkan. Kalau orang liberal ketika disampaikan, begini kata Tuhanku, begini kata Allah, begini firman Allah, begini kata Rasulullah. Lalu orang-orang liberal mengatakan, oh ini yang megang pintu surga, ini yang megang kunci neraka. Bilangnya begitu. Ini namanya ngeyel. Jadi saya beranggapan seolah-olah misalkan orang liberal hari ini yang disampaikan begitu dihujah sebagaimana Nabi Ibrahim. Orang liberal misalkan, orang liberal, Tuhanku ini menghidupkan orang mati, menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Artinya bisa mematikan, bisa menghidupkan. Orang liberal akan mengatakan, oh saya juga bisa. Saya ambil 2 tawanan yang sudah divonis mati, kemudian saya satunya bebaskan, yang satunya juga saya bunuh. Oke, di situ ketika jawaban selesai, saya sampaikan lagi, hai orang liberal, bahwa Allah Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat. Sekarang coba kamu
terbitkan matahari dari barat. Saya berpikir orang liberal nggak akan bisa jawab, kecuali dia ngeyel. Gimana? Dia akan balik tanya kepada saya. Oh, gini saja. Kemungkinan dia akan menjawab begini. Gini saja. Kamu dulu aja, karena mereka tidak mampu. Kamu dulu aja minta Tuhanmu supaya matahari diterbitkan dari barat. Pasti orang liberal akan seperti itu, karena wataknya adalah watak yang ngeyel. Baiklah saudara kaum muslimin dimanapun berada, jadi langsung kepada tema yang kita sampaikan, bahwa perdebatan ini ternyata kita kena prank. Jadi sebenarnya ada dua orang yang telepon ke kami. Satunya mengaku agnostik, jadi beliaunya minta pandangan kepada saya baik-baik. Oh, saya simpan nomornya, saya akan telepon balik dan saya akan berdiskusi, berbicara dengan beliau, karena seolah-olah sepertinya beliau sedang mencari kebenaran seperti apa. Insya Allah, kalaupun kita ada nanti mujadalah, insya Allah tidak akan jauh-jauh daripada Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan yang kedua, yaitu yang kita screenshot tadi malam. Ya, mohon maaf kalau saya sensor nomornya tapi tidak kesensor, kurang besar mungkin gadisnya itu. Maksud saya kasihan sama orang itu, takut diteror sama orang-orang yang tidak dikenal seperti itu. Ya sudah, kita minta identitasnya, kan nggak asik ketika kita berbicara, diskusi, debat, orangnya nggak jelas satunya. Identitasnya nggak jelas, kan nggak asik. Fotonya nggak jelas. Kalau saya kan insya Allah sudah tidak sebentar. Kalau saya sebentar, saya minggir dulu. Kalau saya kan sudah jelas, fotonya sudah jelas, orangnya sudah jelas ya. Jadi saya minta, ternyata malam itu saya minta identitasnya, saya minta fotonya, dia nggak mau, bilangnya waktunya istirahat. Tapi itu langsung, padahal ketika telepon, ketika WA langsung, saya nggak panjang lebar, nggak nunggu lama. Anda lihat detik per detiknya. Jadi dia WA langsung saya jawab, WA langsung saya jawab, langsung jawab. Artinya kok bisa dia minta untuk waktu istirahat gitu. Ya, makanya saya sampaikan, apa susahnya sih kalau cuma ngirim foto sama nyebutin identitas, selesai, silakan istirahat waktu itu. Maksud saya biar terjadwal hari ini. Tapi ternyata tadi pagi saya WA saya tanyakan tentang hari ini juga centang dan nomornya nggak aktif. Jadi kesimpulannya ini sebagai pelajaran kepada kami. Jadi kalau misalkan ada yang ingin silaturahim, ya apapun bahasanya, istilahnya mau debat, mungkin Anda tidak sepakat dengan kata-kata debat, pengen silaturahim, telepon saja. Ya, kita telepon saja, kirim langsung ke WA kalau mau langsung WA identitasnya, fotonya, kita buatkan jadwal. Kita silaturahim via online dan kita berbagi. Bukan saya stubborn atau meninggikan diri atau enggak. Saya juga orang yang sedang belajar. Dan saya juga perlu diluruskan ketika saya tergelincir di dalam pernyataan-pernyataan dan juga statement-statement saya, pikiran-pikiran saya. Dan kalaupun itu Anda bisa meluruskan dan saya ternyata salah, saya akan mengakui dan saya akan minta maaf secara terbuka. Dan ini adalah ilmu bagi kami. Karena tidak akan ada yang namanya orang sukses tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tidak akan ada orang bisa menambah ilmu kalau misalkan tidak bisa disalahkan. Saya masih belajar dan saya fakir ilmu dan saya minim ilmu, sehingga saya butuh pelurusan-pelurusan dan teguran-teguran ketika kami sedang tergelincir. Ini adalah satu statement kami hari ini. Dan sebagai statement terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, dan seterusnya al-ayat. Fa innallaha yahdi man yasha, dan seterusnya. Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai, yang kamu kehendaki. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Anda, apapun yang disampaikan di sini, kami semuanya ada dasarnya. Ya, apa yang kami sampaikan meskipun ada dasarnya, belum tentu Anda bisa menerimanya, belum tentu Anda bisa mengambilnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad pun, Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Saya juga begitu.
Anda tidak harus menerima hujah-hujah atau dasar referensi yang kami sampaikan. Tidak harus. Tidak harus. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Maka dari itu saya sampaikan di akhir-akhir Ramadan ini, mungkin dari awal sampai akhir ada kata-kata yang menyinggung kepada Anda semuanya, yang kurang berkenan kita sampaikan, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu saja, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.